Tujuh ilmuwan Islam penemu sains dan teknologi. Pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi adalah sebuah masa di mana banyak orang Islam menjadi stakeholder dan banyak para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan sains, teknologi, filsafat, kebudayaan, bahkan hingga pola perdagangan. Baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambah penemuan dan inovasi mereka sendiri. Banyak orang menyebut masa ini sebagai the most brilliant period, masa keemasan Islam. Sehingga tidak bisa dipungkiri banyak teknologi ataupun sains serta ilmu kedokteran dan lain-lain yang masih dijadikan rujukan oleh manusia modern hari ini di seluruh dunia. Mari kita simak inilah 7 ilmuwan Islam yang mengawali dan membawa perubahan di bidang sains dan teknologi. Abbas Ibnu Firmas. Abbas Ibnu Firmas lahir pada tahun 810 Masehi di Ronda, sebuah kota dekat Cordova, Andalusia, yang sekarang disebut Spanyol. Ibnu Firmas mengabdikan seluruh hidupnya untuk sains. Ia mendambakan untuk menjadi orang pertama yang membangun mesin yang memungkinkannya untuk dapat terbang layaknya burung di angkasa. Penerbangan pertamanya Abbas Ibnu Firmas terjadi pada tahun 852 Masehi. Saat itu, Ibnu Firmas membungkus dirinya dengan mantel yang diperkuat dengan potongan kayu. Dia menggunakan mantel sebagai sayapnya, sehingga seolah-olah dia memegang sejenis peluncur layaknya pesawat model glider masa kini. Dalam usaha pertamanya, ia naik ke menara masjid terbesar di wilayah Cordova dan melompat turun. Singkatnya, dalam usaha penerbangan pertamanya Ibnu Firmas gagal terbang dan beruntung ia dapat selamat karena saat itu menara tempat ia melompat cukup rendah. Ibnu Firmas merupakan seseorang yang suka belajar dari pengalaman. Karenanya, selepas kegagalan pertamanya, segera ia memulai proses analisis dan rekonstruksi pesawat yang dimilikinya. Setelah proses rekonstruksi selesai, Ibnu Firmas mengumumkan kepada masyarakat bahwa penerbangan kedua akan dilakukan di Gunung Jabal Al-Arus. Karena tidak mau ketinggalan sejarah penerbangan Ibnu Firmas, masyarakat berduyun-duyun dan berkumpul menyaksikan Abbas Ibnu Firmas melakukan penerbangan kedua. Meski mereka masih diliputi rasa takut karena teringat kegagalan pada usaha pertamanya. Ibnu Firmas pun melompat dan ternyata ia bisa terbang hingga 10 menit lamanya. Namun saat ia mendarat, dia jatuh dan tulang punggungnya patah. Melalui usaha keduanya, dia menemukan pentingnya ekor. Dia mengerti bahwa burung mendarat dengan bantuan ekor. Dan pada saat itu dia tidak bisa mendarat dengan sempurna pada penerbangan kedua karena pesawatnya tidak memiliki ekor. Ibnu Firmas telah membuktikan menjadi manusia pertama yang dapat terbang layaknya burung di angkasa. Penerbangan ketiganya Ibnu Firmas mengalami kecelakaan hebat yang akhirnya menyebabkan ia meninggal dunia. Al-Jayani. Al-Jayani dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Mu'adz Al-Jayani adalah seorang matematikawan, sarjana Islam, dan kodi dari Andalus yang sekarang jadi Spanyol. Di abad ke-10, hukum sinus pernah ditemukan di beberapa catatan para ilmuwan muslim seperti Abu Muhammad Khojandi, Abu Al-Wafa Buzjani, Nasir al-Din al-Tusi, dan Abu Nasr Mansur. Namun sebuah kitab di abad ke-11 bernama Majulat Qisi Al-Qura terbukti di dalamnya membahas hukum sinus serta menjadi kitab pertama yang membahas tentang trigonometri bola. Kitab Majulat Qisi Al-Qura atau dalam bahasa Inggris The Book of Unknown Arts of a Sphere merupakan kitab karya Al-Jayani. Al-Jayani adalah seorang matematikawan, ulama Islam, dan kodi dari Andalusia. Di masa itu, kitab Majulat Qisi Al-Qura memiliki pengaruh yang cukup besar bagi bangsa barat, khususnya di bidang matematika. Melalui kitab tersebut, Al-Jayani menjelaskan bagaimana rumus segitiga istimewa dapat digunakan, hukum sinus, dan solusi dari segitiga bola dengan cara segitiga polar. Oleh sebab besarnya pengaruh dan banyaknya manfaat yang ada dalam kitab tersebut, kitab Majulat Qisi Al-Qura diterbitkan ke dalam beberapa bahasa, dan salah satunya adalah bahasa Spanyol. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi.
Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau dalam bahasa Latin Algoritmi merupakan seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Persia. Al-Khwarizmi merupakan seorang pengajar di House of Wisdom Baghdad. Pada abad ke-12, Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem penomoran posisi desimal kepada dunia barat melalui kitabnya Al-Jam'a wal Tafriq bil Hisab Al-Hind, yang kemudian diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa. Buku Aljabar menjadi salah satu buku pertama yang menjelaskan solusi sistematis perhitungan linier dan persamaan kuadrat. Beliau kemudian dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain ahli matematika, Al-Khwarizmi juga menulis tentang astronomi dan geografi. Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan atau bangsa barat mengenalnya sebagai Geber, merupakan anak seorang apoteker yang lahir dan bersekolah di kota Tus dan besar di Kufa, Iran. Dalam dunia kimia, Jabir Ibnu Hayyan dikenal sebagai bapak pendiri kimia. Kontribusinya di bidang kimia telah menjadi landasan bagi berkembangnya ilmu kimia masa kini. Dua kitab karya Jabir Ibnu Hayyan yang sangat terkenal hingga menjadi standar para ahli kimia bangsa Eropa adalah Kitab Al-Kimia dan Kitab Al-Sab'in. Kedua kitab tersebut oleh bangsa Eropa diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memiliki judul yang berbeda. Kitab Al-Kimia diterjemahkan oleh Robert of Chester pada tahun 1144 dan hasil dari terjemahan tersebut diberi judul Book of Composition of Alchemy. Sedang kitab Al-Sab'in diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan berubah judul menjadi Book of 70. Selain dua karya tulis yang menjadi fundamental bagi ahli kimia bangsa Eropa, Jabir Ibnu Hayyan juga menjadi penemu atas beberapa senyawa kimia seperti asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, dan asam asetat. Jika kita kini mengenal klasifikasi elemen dalam tabel kimia, maka awal mula klasifikasi tersebut berasal dari nomenklatur kimia yang diciptakan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Jabir menggolongkan semua elemen ke dalam 3 golongan, yakni spirits. Zat dapat menguap ketika dipanaskan seperti arsenik, merkuri, dan arsens. Metals seperti perak, tembaga, emas, dan besi, dan zat-zat tidak lunak berbentuk butiran yang dapat diubah menjadi serbuk. Ibnu Sina. Ibnu Sina atau bangsa barat mengenal sebagai Avicenna merupakan seorang filsuf, dokter sekaligus ilmuwan muslim yang sangat terkenal di masa keemasan Islam. Josh Sarton menyebutnya sebagai ilmuwan Islam paling terkenal dan salah satu ilmuwan paling terkenal sepanjang sejarah dunia. Kontribusinya di dunia kedokteran sudah banyak dikenal dunia. Beberapa karya tulis muncul dari buah pengalaman dan pemikiran Ibnu Sina. Satu di antaranya adalah kitab Al-Qanon fi At-Tib atau The Canon of Medicine, yakni ensiklopedia medis yang sangat populer digunakan di dunia kedokteran selama berabad-abad lamanya hingga saat ini. Kitab Al-Qanon fi At-Tib ditulis dengan menggunakan bahasa Arab dan terdiri dari 5 volume. Kitab Al-Qanon fi At-Tib juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Latin, dan Ibrani. Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau bangsa barat memanggilnya Abul Qasis merupakan seorang dokter muslim dan ahli bedah yang sangat terkenal di masa keemasan Islam. Karya dan kontribusinya di dunia medis sangat banyak. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah kitab Al-Tashrif, yakni sebuah ensiklopedia praktek medis yang berjumlah 30 volume. Dalam kitab tersebut, Al-Zahrawi memperkenalkan koleksi lebih dari 200 instrumen operasi yang sebelumnya tidak ada di dunia medis. Kontribusinya di bidang medis khususnya operasi dan bedah memiliki dampak yang sangat besar di masa itu. Bahkan beberapa di antaranya masih diterapkan di dunia kedokteran saat ini. Dunia memberinya gelar Father of Surgery atau Bapak Ilmu Bedah Modern. Selain memiliki gelar tersebut, Al-Zahrawi juga merupakan seorang dokter pertama di dunia yang berhasil mendeskripsikan kehamilan ektopik dan mengidentifikasi sifat keturunan hemofilia.
Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham atau dikenal dengan Al-Hazan, dilansir dari kompas.com 24 Mei 2018, dia merupakan seorang penemu prinsip kamera, disebut juga sebagai bapak optik modern. Al-Hazan merupakan ilmuwan yang berasal dari Basra, Irak. Tak hanya itu, dia juga orang pertama kali yang mempelajari cara kerja mata untuk melihat. Pada abad ke-10, Al-Hazan membuat kamera pertama yang disebut kamera obscura. Dilansir Britannica, obscura berasal dari bahasa Latin the dark chamber yang artinya ruang gelap. Kamera obscura disebut juga kamera lubang jarum. Benda itu dapat menunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Selama berabad-abad, teknik itu digunakan untuk melihat gerhana matahari tanpa membahayakan mata. Dilansir dari The Independent Sabtu 11 Maret 2006, Al-Hazan menemukan kamera obscura setelah memperhatikan cara cahaya masuk melalui lubang di daun jendela. Semakin kecil lubangnya, semakin bagus gambarnya. Menurut versi The Independent, obscura berasal dari bahasa Arab komaro, yang berarti kamar gelap atau pribadi. Sementara itu, dilansir dari laman Komisi Penyiaran Indonesia, Senin 14 Agustus 2017, Al-Hazan awalnya meneliti dan merekam fenomena kamera obscura ketika mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana matahari, Al-Hazan membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata dapat diproyeksikan melalui permukaan datar. Nicholas J. Wade dan Stanley Finger dalam bukunya yang berjudul The Eyes, an Optical Instrument from Camera Obscura to Helmholtz Perspective menegaskan, kamera obscura pertama kali dibuat oleh ilmuwan muslim Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham yang lahir di Basra 965 Masehi. Dunia mengenal Al-Hazan sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya yang bertajuk Kitab Al-Manazir, yaitu buku optik. Bradley Stephen dalam karyanya yang berjudul Ibnu Al-Haytham First Scientist mengungkapkan bahwa Kitab Al-Manazir merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. Menurut Bradley, dia merupakan ilmuwan pertama yang berhasil memproyeksikan seluruh gambar dari luar rumah ke dalam gambar dengan kamera obscura. Istilah kamera obscura yang ditemukan Al-Hazan diperkenalkan di barat sekitar abad ke-16 Masehi, 5 abad setelah penemuan kamera obscura. Cardano Geronimo 1501 Masehi yang terpengaruh pemikiran Al-Hazan mulai mengganti lubang bidik lensa dengan lensa kamera. Hingga dalam perjalanannya muncullah berbagai jenis kamera dan berkembang hingga seperti saat ini.